yaitu pengukuran berjadwal. Oh, Jadi pengukuran berjadwal. Jadi masyarakat bebas apa itu? memilih, Pak. Nah, kita sebutkan. Jadi pengukuran berjadwal itu adalah Halo, sahabat Klinik Pertanahan. Hari ini, Klinik Pertanahan hadir langsung di kantor Pertanahan Kota Tangerang untuk menggali informasi lebih dalam seputar berbagai layanan elektronik yang telah diterapkan. Lalu, bagaimana kemudahan yang bisa dirasakan masyarakat? Yuk kita simak bersama. Terus gini Pak Katan, barangkali dalam menuju pelayanan pertanahan elektronik kan data dan informasi itu yang sudah sampai apa saja yang sudah dipersiapkan untuk itu, apakah dari semua data yang ada sudah 100% sudah masuk dimasukkan di data semua atau masih berapa persen lagi? Saya bantu jawab. Kalau misalnya bulu tanah, surat ukur, jadi kan kita mulai launching sertifikat elektronik itu sekitar bulan, untuk Banten itu sekitar bulan Mei 2024 Pak. Untuk sertifikat elektronik itu kita melakukan alih media praservel dalam rangka memfasilitasi 7 layanan prioritas dan layanan lainnya, di mana sampai dengan kita masuk itu di pertengahan tahun 2025 itu masih di angka sekitar 35% untuk yang praservel. Jadi sampai dengan hari ini jumlah praservel kita sudah lumayan bagus Pak, nomor 2 di Banten, yaitu 76% Pak. 76% dari semua dokumen yang ada, semua dokumen yang baik mengenai SU, Betul, tanah dan betul. lain-lainnya. Ya, saya di peningkatan, dan ini kami juga setiap tahun melakukan penerbitan SK tambahan, SK panitia adjudikasi untuk peningkatan kualitas data Pak. Jadi kami buatkan 5 tim. Jadi tim itu untuk melakukan peningkatan kualitas data untuk menurunkan data keempatnya itu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah kami termasuk yang terbaik Pak di Banten ini nilainya. Karena ya kan di bawah Cilegon, karena Cilegon memang kecil ya, luasannya kecil, jadi dia mungkin 2%, kami udah 2,9% untuk kota besar. Udah cukup bagus ya. Oh, di kota lengkap sih udah kota lengkap ya. Kota lengkap otomatis kan tidak ada lagi pengukuran kecuali penggabungan dan pemetaan. Walaupun persentase tadi 2,9-nya. Itu gimana yang sehari-hari? Mohon izin Pak, karena sudah ada perubahan itu ya, perubahan aturan. Yang pertama itu dalam rangka proses derivatif penurunan hak kan sudah nggak ada lagi sekarang. Jadi sekarang lewat pemberian hak Pak. Jadi semua penurunan hak itu sekarang dilepaskan semua. Misalnya dari hak milik ke HGB. Sekarang kan sudah nggak ada diturunkan. Jadi dilepaskan ke negara semua untuk dilakukan pemberian hak. Jadi kita masih ada layanan pengukuran. Oh gitu. Tetap ada layanan pengukuran, walaupun memang jumlahnya nggak banyak Pak. Terus pas sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, kita barusan di launching. Di launching oleh Pak Dirjen langsung, yaitu pengukuran berjadwal. Jadi pengukuran berjadwal. Jadi masyarakat bebas. Apa itu? Nah, kita sebutkan. Jadi pengukuran berjadwal itu adalah di mana pemohon untuk baru layanan satu nih ya, baru layanan pengukuran pertama, itu pemohon dapat memilih langsung waktu pengukuran. Jadi dan di situ juga kami terbitkan SOP bahwa maksimal 4 hari langsung terbit produk. Jadi pemohon kita peta bidangnya udah. Iya, peta bidangnya. Kalau clear and clean. Nah, di situ juga ada. Oh iya, pasti kan persyaratannya kan harus lengkap dulu. Kami akan strict persyaratannya lengkap dan ditambah surat pernyataan penutupan berkas namanya. Jika terindikasi ada aset, terindikasi ada kawasan, terindikasi ada bidang karakter lain, terindikasi penguasaan fisik, di lapangan tidak clear and clean, langsung ditutup berkas. Tapi kalau dia clear and clean, kurang lebih 4 hari itu akan terbit. Jadi pemohon itu bisa Pak memilih tanggalnya untuk dibuat. Artinya persyaratannya sudah siap semuanya, terpenuhi semua, termasuk geotagging dan termasuk penetangan terbatas dan sebagainya gitu kan. Udah masuk semua clear, baru dia bisa minta. Itu caranya langsung atau bisa online gimana? Jadi gini, kan otomatis dia datang bawa berkas, udah kelihatan ada geotagging dan sebagainya, itu gimana praktek? Jadi kalau seperti yang tadi arahan dari Pak Kakan bahwa kita tuh punya loket virtual, jadi kami harapkan pemohon itu udah gak susah datang ke kantor. Jadi kami harapkan pemohon datang ke kantor cuma 2 kali Pak, yaitu ngantar berkas asli untuk terbitkan SPS sama ngambil produk. Jadi nggak ada tuh teman datang informasi nanti ngelengkapin berkas lagi, dia butuh lagi datang ke sini ke kantor. Jadi kami mengurangi time consuming seperti itu, terus mengurangi waktu pemohon, mengurangi biaya transport ke sini. Jadi
kami ada namanya proses validasi berkas. Jadi verifikasi berkas, verifikasi berkas. Kami punya aplikasi verifikasi berkas yang sudah kita buatkan. Jadi pemohon itu sebelum dia datang kantor pertanahan, dia bisa membuat namanya kita antrian loket verifikasi, Pak. Jadi dia mengupload berkasnya dulu. Nah, ada di aplikasi tadi kita bisa tunjukkan dia mengupload berkasnya apa aja yang harus disiapkan, bla bla bla, termasuk biotek dan lain-lain. Pokoknya 1 hari SOP-nya itu harus diverifikasi sama kami. Apakah berkas tersebut clear and clean atau tidak. Jika clear, dia akan dikasih notifikasi, Pak. Di WA atau kan email yang dicantumkan. Nah, dikasih untuk datang ke kantor pertanahan untuk membawa berkas asli untuk menerbitkan SPS. Begitu dia datang, dia akan terbit SPS sekaligus memilih jadwal. Izin Pak kasih pertanyaan yang sering masuk ke kami itu ada ratusan ribu ya terkait dengan kewajiban untuk menandatangani tanda yang berbatasan itu kan. Itu kan suatu pekerjaan yang boleh dikatakan yang tersulit bagi pemohon, ya kan? Apakah untuk tanah-tanah yang sudah batasnya jelas atau untuk tanah-tanah yang masih belum jelas batasnya? Ini yang paling banyak itu Pak kan itu. Gimana Pak, orangnya sendiri nggak ada di tempat, pemiliknya sendiri, seperti halnya kita itu kan, kita juga jarang di tempat gitu di rumah itu. Ini gimana untuk sosialisasi kepada masyarakatnya atau solusinya gitu? Ya, jadi dalam rangka kan ada di 397 dalam rangka persetujuan batas itu juga namanya kontradiktor. Iya. Nah, mungkin karena dari BPN sudah paham, terus diperkuat dari 16/2021 bahwa di dalam rangka persetujuan batas itu dibebankan kepada pemohon. Jadi semua kalau dulu kan di 397 dalam rangka persetujuan batas itu dapat dilaksanakan sebelum, saat dilaksanakan pengukuran, sedapat mungkin ya, di bahasa saya sedapat mungkin kalau di 397 itu. Sebelum, saat dilaksanakan pengukuran atau setelah dilaksanakan pengukuran. Tapi di 16/2021 itu ya, sebelum 2022 juga ya. Ya, sebelum dilaksanakan pengukuran. Jadi itu menjadi kewajiban dari pemohon dalam rangka proses penetapan batas yang akan dilaksanakan waktu pengukuran. Bukti-bukti dalam rangka persetujuan batas itu harus dituangkan dalam surat pernyataan tersebut. Nah, nanti biasanya kalau untuk solusi-solusinya bisa kami dibantu oleh itu Pak, aparat desa setempat. Nah, jadi aparat desa setempat bisa membantu mengkomunikasikan terkait tetangga perbatasannya. Jadi seperti itu Pak. Berikutnya tadi ada 7 pelayanan elektronik ya Mas yang kasih THP itu. Apa saja yang sudah online dari 7 gitu Pak? SKPT, pengecekan sertifikat, royah, petanggungan dan sebagainya. Sudah online semuanya. Artinya seperti balik nama itu langsung dari PPAT-nya ya. SPS-nya jadi langsung masuk online. Setelah online masuk baru diverifikasi oleh petugas kita dari data yang masuk, baru nanti diharapkan datang yang fisiknya, ya, gitu. Kira-kira ada kendala apa Pak yang gitu dong? Jadi memang tetap harus ada komunikasi Pak dengan mitra PPAT. Berikutnya barangkali yang permohonan mandiri yang tanpa kuasa gitu. Kan tidak semuanya orang mampu membayar jasa kepada PPAT ya, atau siapapun namanya. Ini apakah ada pelayanan khusus kepada mereka? Jangankan untuk ke PPAT, mungkin transport ke kantor kita juga belum tentu bisa memenuhi, tapi dia membutuhkan hal itu untuk pelayanan. Ada layanan khusus yang bisa Kalau mandiri sih di kantor ini kan ada layanan drive-thru ya, ada loket khusus juga pemohon langsung Pak. Selain itu juga untuk di pelataran yang di hari Sabtu dan Minggu itu kan khusus memang untuk pemohon langsung, pacaran tidak bisa. Dan itu sudah banyak sekali Pak, dan testimoninya juga kita beberapa kali masyarakat puas dengan layanan itu. Pak, ada satu hal lagi Pak terkait dengan banyak keunggulan sih sebenarnya di Kota Tangerang ya. Ada virtual office, ada drive-thru, ya kan? Masyarakat. Terus kemudian di seluruh Indonesia, Kota Tangerang ini sebagai pilot project nanti, insya Allah bulan Agustus.
Jadi terpilihlah seluruh Indonesia ada 10 kantor, ya, termasuk salah satunya Kota Tangerang. Nah, apa itu, Pak? Piloting, transformasi pelayanan. Nah, piloting pertanahan ini, jadi nanti tidak ada lagi kasih 1 pengukuran, kasih 2 seksi penetapan hak, dan ini 3 sampai dengan 5. Nanti kasihnya ada kasih wilayah, Pak. Jadi katakanlah di mana Kota Tangerang ini ada 13 kecamatan. Nah, 13 kecamatan ini nanti pilotingnya ada 7 kasih kewilayahan. Nah, jadi wilayah kecamatan A dan B umpamanya itu kasih wilayah 1. Dan dia harus pinter ngukur, harus bisa ya sesuai dengan tupoksinya sehari-hari sekarang itu kan, termasuk perteknya, PHP, itu sengketanya, virtual office, kantor virtual itu. Izin Pak, kalau kantor virtual itu awalnya berangkat dari ketersediaan ini Pak, loket kita yang kecil, loketnya nggak terlalu besar, jadi pemohon itu kan padat di jam-jam layanan Pak. Jadi waktu itu tuh inovasinya kita membuat kantor pertanahan virtual. Jadi pemohon bisa mengunjungi ke kantor pertanahan Kota Tangerang itu, biasanya kan ya yang paling banyak kualitas untuk nanya persyaratan, jangka ya, waktu, prosedur gitu ya, kan. Jadi untuk meminimalisir pemohon datang hanya untuk itu, jadi bisa menggunakan kantor virtual. Soalnya sih seperti itu Pak. Jadi kantor virtual itu didesain, dibuat semirip mungkin dengan posisi loket yang ada di kantor pertanahan Tangerang. Jadi dari pintu masuk di sebelah kiri ada customer service, udah gitu ada di depannya ada tugas loketnya, dan ada di sebelah kirinya lagi ada berkas yang udah selesai atau belum, bisa dicek di situ. Bisa ada loket PNBP juga, pembayaran PNBP-nya juga. Jadi mau yang itu virtual ya. Itulah. Misalnya taruh orang masuk gitu gimana? Modelnya 360 Pak, 360 jadi bisa di. Iya tahu. Di sini juga ada loket. Iya, bisa dari loket biasanya bisa disentuhkan. Izin kalau barangkali ada kesan dan pesannya dari Bapak terhadap kunjungan kami, Pak. Kesan dan pesannya terhadap kunjungan dari klinik pertanahan. Iya, klinik pertanahan. Dari klinik pertanahan kita bersyukur ya. Kita bersyukur dengan adanya klinik pertanahan ini bisa diharapkan nanti bisa menjadi jembatan ya. Penyambung. Iya kan? Penyambung kepada masyarakat yang belum sempat hadir ke BPN langsung ke kantor BPN, tapi sudah tersampaikan oleh klinik pertanahan, sehingga layanan pertanahan nanti secara secara akumulasi terkumpul di klinik pertanahan disampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat sudah memahami apa-apa yang ada di kantor pertanahan. Kedatangan kami juga atas seizin Pak Kanwil, Pak. Pak Kanwil, saya ini banyak pertanyaan yang terusnya di Jabodetabek, kurang lebih 3 jutaan yang masuk, Pak. Ini kan harus kita salurkan lah, jangan sampai nanti tersumbat di depan. Ya silakan Pak Ardia, silakan langsung aja menghubungi Kepala Kanwil ya kan. Atas seizin beliau, kami juga bisa masuk ke sini. Begitu juga di Jakarta dan Jawa Barat juga. Kita kira begitu, karena walaupun bagaimana kami kan jiwanya jiwa pertanahan Mas ya. Jadi kalau misalnya pertanahan masih kurang, ini bagaimana kita bisa membantu mereka gitu, sosialisasikan program-program dan sebagainya.